kenapa di agama Kristen banyak yang ditutup-tutupi, seperti ketika dalam berkhotbah, pendeta ataupun pastor tidak mengupas secara keseluruhan isi Alkitab. Syukur Umi. Insya Allah Kristen itu bukan agama yang diajarkan oleh Nabi Isa, Masya Allah. Dan kita supaya jangan terbawa informasi-informasi yang salah ya Umi ya. Nah, bahwasanya dan memang kita kan masih hidup dalam lingkungan banyak seperti masih menganut agama Kristen ya Umi ya. Dan jangan sampai ya semoga makin dikuatkan akidah kita dengan memahami bentuk-bentuknya, bentuk Kristen itu kayak apa, seperti apa begitu. Dan banyak dalam Bible itu isinya ditulis dengan bukan wahyu dari Tuhan mereka atau Allah ya, tapi ditulis oleh manusia ya, iya, manusia itu bahkan bukan murid dan manusia. ya manusia dan bukan yang disebut kayak nabi atau murid ya Umi ya. Malah mereka itu seperti pemberontak atau pengkhianat ya Umi ya. Alhamdulillah semua nauzubillah menjadi. Nah, semoga itu materi hari ini ya bisa memperkuat akidah kita juga ya teman-teman ya. Masya Allah mungkin ya seperti kita kaum mualafah masih banyak saudara kita yang mungkin masih menganut agama sebut namanya Kristen ya Mia, nggak apa-apa ya Mia, masih menganut agama Kristen gitu ya. Semoga kita berdoa aja, semoga ada hidayah juga buat keluarga-keluarga kita yang bisa memahami akidah agama Islam dengan baik, dan semoga kita juga diberikan pemahaman taufik untuk memahami lebih dalam apa itu Islam dan kita bisa mengamalkannya. Kira-kira begitu Kak Mei, Bu Claudia. Masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya Kak. Atau yang mau membeli buku silakan admin. Assalamualaikum Kak, masuk suaranya Kak? Silakan melalui chat room. Ada. Oh, Kak Claudia resen ya Kak? Enggak ya? Buat tim yang lagi resen tadi. Kayaknya nggak kedengeran sampai ke Kedengeran studio Kak ya Mei? Kak suaranya. Kedengeran suara Kak, bentar. Doang, ke belakang di rumah kali dia. Silakan Kak Mei. Hujan kali di dalam. Assalamualaikum Bu Ati, Kak Rizky, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar Mei? Alhamdulillah Umi, apa kabar? Semoga Umi sehat selalu. Alhamdulillah. Mei juga selalu sehat-sehat ya. Amin ya Allah, terima kasih Umi doanya. Mi izin bertanya Mi, mengingat kalau melihat tanggalan nih Mi, ini mendekati hari Natal ya untuk orang Kristen gitu. Nah sebenarnya kalau kita tahu sendiri mungkin ini kan tanggal 25 Desember itu kayak nggak tahu ada pastinya apakah iya gitu ya, bukan hari lahir Nabi Isa gitu kan. Nah, ada apa sih Mi sejarahnya di balik kenapa tanggal 25 Desember tuh, apakah Umi tahu ada sejarah apa sehingga penanggalan itu tuh mereka jadiin itu sebagai hari lahirnya Nabi Isa gitu. Iya, jadi terima kasih Mi. Seperti tadi Umi katakan bahwa awalnya sebelum Kristen, sebelum Katolik, mereka ini masih menganut politisme paganisme, dan salah satu yang disembah, yang dipertuhankan oleh mereka disembah, yaitu dewa matahari, yang dipahamkan oleh pihak gereja atau pihak Romawi bahwa dewa matahari itu dinyatakan lahirnya 25 Desember. Maka dengan adanya Konstantin mampu memasukkan, mentancapkan kekuasaannya kepada gereja, maka kemudian pada periode sesudah Konstantin, maka sampailah kemudian ketika agama baru
apa namanya dikreasi oleh mereka itu dipakai sebagai agama untuk Romawi. Jadi kata Katolik itu arti kata Katolik adalah umum. Jadi Katolik adalah gereja umum. Apa maksudnya? Gereja untuk masyarakat umum kaum Romawi. Maka mereka mempunyai kesatuan agama dengan Tuhan yang menurut mereka disederhanakan, tidak lagi mempunyai Tuhan yang banyak. Lebih dari 10 Tuhan, 10 dewa-dewi. Maka kemudian sepakatlah bahwa ada yang merayakan Natal itu di bulan April, ada yang Agustus, ada yang Desember, ada yang Januari. Maka diseragamkanlah menjadi 25 Desember. Itu sejarahnya, Mi. Masya Allah, jazakunallah khairan katsiran, Mi. Semoga manfaat ya, Mi. Amin, alhamdulillah Umi. Jazakunallah khairan katsiran, Mi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukron Kak Mei atas pertanyaannya. Alhamdulillah Umi, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Mana hilang? Afwan, izin bertanya Umi, kenapa di agama Kristen banyak yang ditutup-tutupi seperti ketika dalam berkhotbah, pendeta ataupun pastor tidak mengupas secara keseluruhan isi Alkitab? Syukron Umi. Ya, kalau kita membedah, ya kita bedah ya, bukan hanya kita lihat, tapi kita bedah antara kitab mereka, Bible, dengan kitab kita, kitab suci Al-Quran, ternyata terdapat banyak sekali perbedaan, bahkan menyangkut masalah prinsip. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, Islam itu agama yang menghormati para nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam sampai Rasulullah SAW, semuanya kita hormati. Dan Allah menyatakan dengan jelas bahwa Allah tidak membeda-bedakan nabi. Oke, maka pertanyaannya, nabi itu siapa? Nabi itu adalah umat pilihan Allah yang diutus, umat terbaik, maaf ada kata terbaik, umat terbaik pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan ajaran, untuk menyampaikan ajaran. Itu Nabi. Siapa Allah? Ini kan ya. Allah itu Zat yang Maha Agung, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Adil, dan masih banyak sifat Allah, yaitu 99 ada di Asmaul Husna. Jadi merupakan suatu keyakinan bagi umat Islam, Allah yang Maha Pencipta, yang Maha segalanya tadi itu 99 sifat Allah, nggak mungkin salah milih. Nggak mungkin salah milih. Allah menyatakan Allah memilih dari hambanya yang terbaik pada masanya. Jadi tidak mungkin keliru. Sementara kalau dari mereka, maaf, setelah sekian periode, sekian masa waktu, maka disempurnakan. Yang menurut mereka, menurut gereja mengatakan, ya Tuhan menyesuaikan dengan kondisi dunia. Firman Tuhan disesuaikan dengan kondisi dunia. Sesuai keadaan saat itu. Disesuaikan dengan keadaan saat itu. Maka akibatnya, kalau kita runut satu persatu, banyak sekali yang namanya pembunuhan karakter terhadap para nabi. Malah semua nabi, kesimpulan yang bisa Umi tarik, dan itu merupakan suatu yang tidak bisa dibantah. Semua nabi pun
track record-nya jelek. Nah, ini perbedaannya. Gitu ya. Maka kalau membaca Al-Quran, gitu, kita mempunyai budaya khataman Quran. Iya. Baca dari awal sampai akhir. Utuh. Bahkan di antara kita, di dunia ini, banyak sekali yang hafidz Quran. Hafal Quran. Kalau Bible Kristen, nggak bisa ada khataman Bible. Nggak ada. Kenapa? Itu tadi karena diubah-ubah. Selalu disesuaikan. Gitu ya. Nah, maka insya Allah terjawab kan sekarang. Jadi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu kebenaran mutlak. Kalau kemudian saat ini ada upaya untuk membuka Bible seperti membuka Al-Quran, mempelajari Bible seperti mempelajari Al-Quran, mencoba untuk menghatamkan Bible, apalagi hafiz Bible, bingung yang menghatamkan, apalagi yang hafiz. Kenapa? Karena terungkap demikian bobroknya para nabi. Misalnya dikatakan Nabi Sulaiman di akhir hayatnya itu menyembah berhala. Contoh. Dikatakan Nabi Daud alaihissalam, David, Sulaiman, Salomo, David. Dikatakan dia berzina dengan istri anak buahnya, serdadunya, dan namanya Uria. Nama perempuannya itu Batsheba, dan kemudian dia menyengaja membunuh Uria, tapi bukan dengan tangannya sendiri ya, dengan cara Uria diletakkan di medan perang, di garis terdepan yang paling rawan, teman-temannya mundur, maka dia mati. Apa iya Tuhan salah pilih? Itu ya. Itu antara lain begitu. Maka itulah sebabnya ya nggak mungkin Bible dibaca secara utuh. Maka selalu diambilkan yang pilihan, ayat-ayat pilihan. Dan nanti bahwa itu diulangi dan tidak berurutan, bagi mereka yaitu cara terbaik. Itu. Alhamdulillah Kak Yuni, semoga pertanyaannya terjawab secara sempurna ya Kak. Alhamdulillah. Iya Umi ya. Ternyata memang Kristen itu didirikan dibentuk setelah Nabi Isa nggak ada ya Umi ya. Iya. Dan berarti kalau sebelum itu Nabi Isa itu agamanya apa? Saat itu sebelum ada Kristen ini mereka itu bangsa Yahudi ya. Mereka beragama apa ya? Maka di dalam Al-Quran itu kan tidak ada istilah Kristen. Iya. Jadi Nabi Isa saat itu dikategorikan sebagai Nasrani. Nasrani itu? Nah, Nasrani ini ahli kitab ya Nasrani. Nasrani ini demikian juga ahli kitab ada dua golongan. Ada yang ingkar, ada yang beriman. Yang ingkar itu yang apa? Ingkarnya apa? Ingkarnya mempersekutukan Allah. Padahal Allah itu ahad. Dan yang beriman yang menyatakan Allah itu ahad. Itu perbedaannya. Maka kalau kita tadi sebagian, ya ini kalau baca buku ini memang paling tepat ya. Kami dengan mendengar tadi itu kan semakin kita ingin tahu persisnya, gitu kan. Jadi Nabi Isa menyatakan aku utusan. Aku tidak pernah berbicara karena kehendakku, tapi semua yang aku sampaikan adalah dari Bapa. Lah, jelas banget.
Berarti Bible itu muncul setelah abad tahun 325 ini ya ditulisnya mereka yang. Ya, jadi ketika tahun 325 dengan Konsili Nicea, saat itu pun setelah Konstantin berhasil membuat putusan bahwa Tuhan adalah Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, maka Konstantin pun mengatakan, oh kita sekarang sudah punya Tuhan. Nah, tapi kita belum punya kitab suci. Nah, kitab suci yang mana ini akan kita pakai? Dibukakan satu ruangan, dan di tengah ruangan itu, ini sejarah mencatat demikian ya, sejarah gereja mencatat, di tengah ruangan itu ada sebuah meja besar, dan di atas meja itu diletakkan gulungan-gulungan kitab. Jadi apa ya, kalau sekarang ya buku kan begini modelnya buku, saat itu gulungan dari kulit binatang. Kalau baca kan mereka begini ya. Papirus itu kan ya. Nah, ini sekian banyak. Ada sumber gereja yang mengatakan 200 lebih, tapi ada sumber gereja yang mengatakan 2000 lebih. Tapi artinya kan mustahil itu semua mau dipakai. Antara buku, lembaran yang satu dengan yang lain juga seringkali kontradiksi. Nah, mana ini yang mau dipakai? Maka Konstantin menyatakan, tuan-tuan kardinal, nanti malam berdoalah mohon petunjuk Tuhan. Injil yang mana? Gulungan yang mana yang boleh dipakai? Terus sudah tutup, istirahat. Paginya selesai sarapan, mereka kembali diajak ke ruangan, membuka ruangan itu. Dan ketika ruangan itu sudah dibuka, kuncinya dibuka lebar, ternyata gulungan yang menimbun, menggulung gitu ya, di atas meja besar itu umumnya itu sudah pindah ke bawah meja. Tinggal beberapa naskah. Maka kemudian Konstantin menyatakan, nah ternyata Tuhan menghendaki ini yang di atas meja ini yang harus kita pakai. Yang di bawah meja itu di-drop sama Tuhan. Ya. Oke. Semuanya rekayasa jadi sebenarnya. Oh ya, alhamdulillah, masya Allah. Jazakillah khair Umi, masya Allah banyak yang kita dapat ya dari yang selama ini mungkin kita buta banget dengan hal-hal ini, dengan mengupas ini ya, masya Allah kebuka ya. Jadi memang penasaran banget makan. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Aku pulang ya. Itu pemberitahuan atau apa ya? Udah nggak ada, yang berapa Kak? Ada. Mau siapain? Ini ada kebetulan kita. Kita mau jualan lagi. Umi, scarf-nya bagus, Mi. Ya, Ya, kita jualan scarf ini. Untuk pendanaan. Ya, enggak. Ini ya. Teman-teman yang mau beli scarf sama seperti Umi, silakan. Ya, yang kayak begini nih. Bisa mendaftar di chat room. Siapa yang mau beli? Ini kita ada beberapa desain. Bisa menghubungi admin juga. Adminnya sama nomornya, ya. Ini untuk membantu pendanaan ISMIK dan pondok, ya. Kita akan sisihkan dari keuntungan ini untuk membantu ISMIK dan pondok. Ini ketua ISMIK ini pinter banget, kreatif, marketingnya udah oke. Kita punya 3 model, nanti bisa menghubungi admin, murah-murah, bagus-bagus, seperti yang dipakai Umi, yang bikin Umi makin cantik sore ini. Ternyata. Itu Umi ada catnya sekarang juga masih tetap cantik Umi mah gitu. Ada catnya tuh sekarang juga masih cantik Umi katanya. Ini Sariati ikut-ikut.
Oke, Umi closing statement yuk. Udah jam 5:30. Ya. Silakan. Alhamdulillah, kita ini oleh Allah dipilih dan dijadikan dengan sebutan sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Loh kok kita ini sebaik-baiknya umat, padahal rasanya ya kita ini ya begini-begini aja gitu kan. Kalau kita ini dibilang pintar, banyak yang lebih pintar dari kita. Dibilang cantik, lebih banyak yang lebih cantik dari diri kita. Dibilang kaya, lebih banyak yang kaya. Kalau dibilang pangkat, ya sepakat apapun hamba Allah, gitu kan. Nah, kemudian apa sebabnya kok kita dibilang sebagai hamba Allah? Kenapa kok kita dipilih? Nah, itulah kasih sayang Allah kepada kita, bukan karena prestasi kita, tapi karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita jadi begini. Maka pesan Umi, syukurilah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam itu lebih tinggi, jauh nilainya dibanding dengan apapun harta di dunia. Selagi kita masih diberi hidup oleh Allah, jadikanlah hidup sebagai rangkaian ibadah. Insya Allah.